nanti Bu Amara sama Bu Rizky mau coaching ya? Iya. Yang jadi coach adalah Saya yang Bu menjadi Amara. coach. Oke, nah di sini saya sebagai supervisor ya. Iya. Nanti setelah Bu Amara dan Bu Rizky melakukan coaching, izinkan saya sebagai supervisor untuk mengamati nanti praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bu Amara. Sebelum dimulai ini Bu Amara selaku coach ya, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Amara. Yang pertama, Bu Amara ingin saya membantu kompetensi yang mana nih dalam coaching ini? Dalam coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi present, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Jadi nanti bagian yang akan saya amati itu adalah dari 3 tadi ya, yaitu passion, kehadiran penuh, dan mendengarkan. Jadi nanti mohon izin pada saat pelaksanaan itu nanti saya mengamati 3 hal tersebut. Oke, selanjutnya harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa harapannya? Saya berharap bisa membantu coaching ini, tulis ini ya, dalam menemukan solusi permasalahannya, juga bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching seperti itu Pak. Jadi nanti saya sebagai supervisor nanti akan mengamati lah ya, nanti akan berusaha sebaik mungkin membantu panjenengan dalam mengembangkan kompetensi tadi. Ya, mungkin itu saja percakapan awal kita. Selanjutnya bisa disambungkan dengan melakukan coaching. Oke, siap Pak. Udah siap. Selamat pagi Bu Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Amara, alhamdulillah lebih baik dari kemarin-kemarin. Gimana Bu Rizky? Kayaknya kok ada keluh-keluh kesah seperti itu. Ya Bu, ini di awal pembelajaran baru ini saya sedikit masalah ya buat saya, karena di dalam ajaran baru ini saya diberi tugas untuk menjadi guru mapel produktif di jurusan kimia industri. Ya, dimana sebelumnya saya mengajarnya IPA, itu guru NA, matematika NT. Jadi di SMK itu ada 2, ada guru NA dan guru produktif. Kalau guru NA itu lebih ke guru mapel kayak umum kimia, matematika, PAI kayak gitu. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA itu masuk di guru matematika. Tapi ini berhubung kurikulum tahu kalau ijazah saya itu sarjana kimia, terus sertifikasi saya kimia, akhirnya saya dikasih tugas dialihkan menjadi guru kimia produktif di jurusan kimia industri. Yang sebelumnya saya belum tahu apa-apa tentang kimia industri, walaupun sama-sama kimia, tapi saya kimia SMA kayak gitu kan, sertifikatnya juga kimia SMA. Kalau kimia industri itu lebih ke kimia analisis industri, ada sendiri sertifikasinya seperti itu. Jadi harus belajar lagi dan kayak awam nanti, walaupun ada basic kimianya, tapi kalau lebih ke industri kan skill kayak gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh dunia industri ya kita harus mengikutinya. Sedangkan saya belum punya pandangan seperti itu. Dan dari obrolan nanti kita ke depannya itu harapannya Bu Rizky itu apa ya? Ya saya mendapat apa ya, mencerahkan sama si kita berdua seperti itu. Tadi mengatakan tentang industri ya Bu ya. Sebenarnya permasalahan ini dari sistem industrinya itu seperti apa sih Bu? Kalau di SMK itu harus disinkronisasikan kurikulumnya antara kurikulum di SMK dengan kurikulum dunia industri. Kalau kimia analis, kimia industri kayak gitu, baru nanti studinya itu harus mensinkronkan dengan
kurikulum di SMK kayak gitu, apa yang dibutuhkan, materi-materi apa yang nanti diserap oleh anak yang dibawa ke industri seperti itu Bu. Jadi penting sekali Bu dari dunia kerja atau dunia industri seperti itu untuk datang ke sekolahan disinkronkan. Nah kalau yang jurusan lain otomatis juga ya, misalkan di SMK itu binaan dari Dengksu atau Yamaha atau yang lainnya itu juga mereka juga mensinkronkan. Jadi dinamis kayak gitu loh Bu. Mengikuti setiap tahun ajaran dari seperti itu. Ini saya yang NA itu ya tadinya IPA kayak gitu ke kimia industri, aduh apa ya yang nanti saya lakukan kayak gitu, jadi aduh saya bingung. Dan juga ditambah kondisi kesehatan yang kemarin sempat drop seperti itu ya, akhirnya tertunda untuk belajar diskusi dengan teman-teman. Nah, kalau menurut Bu sendiri kan tadi penceritakan harus disinkronkan seperti itu ya Bu ya. Hal-hal yang menyebabkan mungkin kendala disinkronkannya itu apa sih Bu? Hal-hal atau kendala dalam disinkronkan yaitu kita materinya antara yang di SMK umum kan banyak sekali Bu ya, materi kurikulum SMK. Dan kita harus mempertajam materi yang dari dunia industri kayak gitu. Jadi dari dunia industri disinkronkan, dipertajam apa yang dibutuhkan nantinya. Yang misalkan itu kalau dalam itu IPA, yang kita ya yang IPA itu ada K3 itu tentang keselamatan. Ini benar-benar karena anak terjun di dunia industri mereka harus tahu tentang keselamatan kerja. Dan itu apa hal yang wajib ya, sebelum anak masuk ke dunia industri itu mereka harus tahu tentang keselamatan seperti harus memakai APD, jangan lemah terhadap alat-alat apa yang dibutuhkan di dunia industri kayak gitu. Mereka harus tahu alat-alat ini dan risikonya, analisis risikonya untuk menghindari adanya risiko seperti itu. Karena dunia industri itu Berarti kalau di dunia industri itu dalam bekerjanya itu K3 itu sangat penting ya Bu ya buat keselamatannya dalam bekerjanya nanti. Terus bagaimana agar siswa tersebut itu mau memahami bahwa K3 itu penting, keselamatan kerja itu penting seperti itu Bu. Ya, itu awalnya kita membuat rencana pembelajaran tentang K3 tidak hanya teori saja, tapi kita juga praktek menghadirkan seperti halnya pemadam kebakaran, bagaimana anak untuk bisa memakai apar seperti itu. Nah, tidak hanya teori saja, jadi ada ahli yang datang ke sekolahan itu, nanti anak akan tertarik kayak gitu kan, nggak hanya ngomong saja cara menggunakan apa satu ini dua, tapi langsung pada action kayak gitu. Kemudian mungkin dalam penggunaan alat-alat yang lainnya ya, misalkan anak bengkel dan sebagainya itu ada tersendiri, di mana safety komitmen itu selalu dilakukan di SMK. Walaupun kadang secara lafal tentang safety komitmen itu mereka diwajibkan setiap masuk pembelajaran untuk mengucapkan safety komitmen sebagai upaya mengingat mereka bahwa keamanan keselamatan dalam bekerja itu sangat-sangat penting. Semua risiko, tapi bagaimana kita untuk menghilangkan atau menghindari dari risiko tersebut. Nah, bagus sekali Bu Rizky. Itu menurut saya sebuah menyelesaikan salah satu permasalahan yang bagus karena mendatangkan langsung ya Bu ya, jadi anak-anak bisa belajar langsung dengan ahlinya. Juga tadi ada yang apa itu namanya, pentingnya safety komitmen ya gitu, itu sangat penting Bu. Terus rencana Ibu ke depan kan tadi sudah Ibu mau ada safety komitmen dan mendatangkan itu, rencananya itu kapan Bu kayak gitu? Kalau rencana seperti itu kita juga menghadirkan kan perlu adanya dana dan lain sebagainya Bu ya. Kita harus juga berkoordinasi dengan atasan ya kapan menghadirkannya, kemudian terkait dengan rencangan
sesuai dengan jadwal juga dari sana. Itu masih rentan juga kan, kita tidak hanya meminta saja dari sana waktunya ada enggak kayak gitu. Itu juga perlu proses. Tapi kalau dilihat dari kurikulumnya itu di semester berapa itu ya dilaksanakan. Ini waktunya kita juga fleksibel kayak gitu, nggak sepanjang materi ini harus ini enggak, tapi juga disesuaikan karena kurikulum kita juga nggak terlalu ketat terhadap yang penting esensi. Oh berarti kan tadi sudah ada data dan lain sebagainya, itu memang sangat mendukung dalam kegiatan ibu ya. Rencananya Buris berarti dalam melakukannya itu runtutannya seperti apa berarti Bu? Ya programnya nanti bekerja sama dulu ya, kita koordinasi ya sama pihak jurusan juga ya, kapan menghadirkannya, waktu tepatnya kapan, karena kita juga harus meluangkan waktu narasumber tadi ya. Ini kalau di semester awal itu penting sekali ya untuk K3 di kelas 10 juga, karena sekarang itu PPL atau kerja lapangan ya itu di kelas 11, tadinya kelas 12, sekarang di kelas 11 semester. Nah, jadi semester 1 ini mulai gitu. Jadi kemarin udah lobby industri, mereka diterjunkan. Nah sebelum mereka diterjunkan itu materi itu harus sudah ada. Jadi mereka walaupun PPK belum ibaratnya belum kerja, tapi mereka sudah seperti orang kerja. Jadi ya ilmunya harus diterapkan. Bagus sekali Bu Rizky, saya juga sangat setuju karena di kelas 11 sudah mulai PPL. Iya. Jadi kelas 10-nya memang harus sudah banyak-banyak pengetahuan, banyak-banyak praktek di sekolah kayak gitu ya Bu ya. Ya, di SMK itu lebih ke skill Bu. Jadi kita malah di SMK itu sekarang meningkatkan soft skillnya ya, daripada hard skillnya, karena mereka itu tadinya kan kerja kayak gitu kan, kayak gitu tenaga ibaratnya gitu. Nah sedangkan soft skill, cara bicara mereka dan sebagainya kan jadi rendah kayak gitu. Kita sekarang juga harus meningkatkan soft skill selain hard skillnya kayak gitu. Oke, jadi seperti itu supaya mereka nanti yang pas lulus bersikap multinya industri. Bagus sekali Bu Rizky, saya sangat mendukung, apalagi soft skill buat anak-anak yang enggak SMK itu yang paling utama ya Bu ya, dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Bagaimana Bu Rizky? Berarti kan kita sudah menemukan solusinya dengan mau mendatangkan para ahli dan yang lain-lain. Curhatan kita hari ini tadi secara tidak langsung juga Buri sudah mengatakan membutuhkan dana dan lain-lain, runtutannya juga. Bagaimana perasaannya sekarang Buris? Ya dengan curhat ya ini Bu Iya. dengan curhat tentang SMK kayak gitu ya, akhirnya mendapat pencerahan ya solusi untuk kedepannya kayak gitu, seperti apa kayak gitu melalui bincang-bincang dengan Bu Amar. Nah, saya juga terima kasih dengan Bu Amar ini sudah memberikan hal-hal kedepannya ya, jadi terbuka lah pikiran saya. Wah, saya juga terima kasih Bu, saya jadi ada wawasan juga ya Bu ya, mengetahui tentang SMK seperti apa. Ternyata yang dibutuhkan utama adalah soft skill kayak gitu. Mudah-mudahan dari yang kita obrolkan tadi, rencana kedepannya Buris juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Buris ya. Sudah, Pak Roni, sampun nggih. Ya, terima kasih. Atau siapa tahu ya sama tuh. Ya. Oke. Oh itu bisa. Iya. Baik, tadi saya sudah mengamati Bu Amaroh berbincang-bincang dengan Bu Rizky ya, Mas. Panjang lebar tadi. Nah, ini ada pertanyaan nih bagi Bu Amaroh. Aduh, jangan sulit-sulit nih ya Pak ya. Oh tidak, ini kan kaitannya dengan ini aja Pak, percakapan yang tadi nggak sulit. Oh. Gini Bu Amaroh ya,
bagaimana Bu Amarah menilai sendiri ya dalam kompetensi tadi, performanya itu? Dalam menilai diri saya sendiri itu tadi ya Pak, saya sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif ya, terus saya juga berusaha apa itu namanya, secara kehadiran penuh dari tulis awal sampai terakhir mengungkapkan unek-uneknya. Saya sudah berusaha mendengarkan dan saya juga berusaha ngasih solusi seperti itu Pak. Jadi ya seperti ini kayak tadi itu yang dengan lihat. Jadi bisa menggali potensi terbaik dari Bu Rizky selaku coach ya. Iya, jadi Bu Rizky-nya itu malah bisa menggali potensinya sendiri, malahan bisa ada rencananya dia seperti apa sendiri, tidak harus saya yang ngasih solusi semuanya seperti itu loh Pak. Oke. Nah, kemudian ini yang membuat Bu Rizky apa? Yang membuat Bu Amarah, wah saya sudah tadi sudah bisa hadir secara penuh, kemudian sudah bisa menjadi potensi terbaik dari coach ini. Apa nih indikatornya dari Bu Amarah? Indikatornya Ya indikatornya kan tadi Bu Rizky kan apa bisa memunculkan ide kreatifnya sendiri. iya, Bu Rizky-nya itu jadi aktif, memunculkan ide-idenya dia sendiri, ngasih solusi sendiri. Terus Bu Rizky-nya juga tahu alurnya nanti ke depannya itu seperti apa, tanpa saya harus mengarahkan. Itu Bu Rizky-nya sudah otomatis secara langsung Bu Rizky sudah menemukan ketiga hal tersebut Pak. Jadi dari pertanyaan yang tadi Pak Amarah tanyakan itu secara tidak langsung Bu Rizky bisa itu ya menemukan ide-ide kreatif tadi ya. Iya, betul sekali. Nah kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai supervisor terkait tadi bincang-bincang Bu Amarah dan Bu Rizky. Iya Pak, monggo silakan. Jadi ini Bu Amarah ya dan Bu Rizky, dari hasil pengamatan saya tadi proses coaching ya, itu sudah bagus, sudah berjalan dengan lancar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Amarah juga bahwa Bu Amarah menyampaikan saya sudah bisa hadir secara penuh, sudah bisa mengambil potensi dari coaching ya. Nah itu yang saya amati juga demikian Bu ya. Terlihat dari tadi apa Bu Rizky selaku coaching yang tadinya kebingungan, setelah obrolan beliau bisa terlihat fresh ini, terlihat ceria karena sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi hambatan selama ini ya. Kemudian ini Bu Rizky, Bu Amarah ya, bagaimana pendapat Bu Amarah mendengarkan ini semua? Apa yang saya tadi Yang saya dapatkan dari diri semua iya. itu saya dari proses coaching ini ya, saya dapat membantu rekan saya seperti Bu Rizky maupun rekan-rekan yang lain untuk menemukan solusi permasalahan yang dialami baik dalam pembelajaran maupun tadi juga dalam apa itu namanya Bu, industri dunia industri dan lain-lain. Jadi mereka itu bisa curhatlah dengan saya dan saya ngasih solusi seperti itu Pak. Baik. Nah kemudian ini Bu Amarah, dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang akan Ibu Amarah lakukan untuk meningkatkan lagi performanya ya, dari performa di apa itu kehadiran penuh, di potensi itu di mana kira-kira? Saya itu akan meningkatkan performa saya Pak dalam coaching. Itu misalnya komunikasinya mungkin biar lebih baik lagi, terus saya lebih aktif lagi menjadi pendengar yang aktif, sangat aktif, sehingga coaching itu jadi merasa nyaman jika mereka ada unek-unek terhadap saya, yaitu langsung cerita semuanya dan kita mendapatkan solusi bersama, jadi tidak mengecewakan coaching seperti itu Pak. Jadi yang dibantu itu ini kan sesama rekan sejawat ya. Nah, nantinya di proses coaching ini ya
Bu Amaroh akan membantu siapa lagi nih selain Hazel ke depannya? Mungkin lebih luas lagi ya Pak, mungkin ke murid atau mungkin di lingkungan keluarga atau di masyarakat, bisa diceritakan? Mungkin bisa di KKGO Pak, karena kita kalau KKG itu kan punya masalah-masalah ya kan, entah kalau di KKGO apalagi terutama kalau mendekati Popda atau kegiatan-kegiatan UKS yang sangat sibuk, nah pasti ada beberapa unek-unek yang ingin disampaikan. Nah dari unek-unek tersebut dengan di KKG saya bisa menjadi coach, mereka juga nantinya akan mendapatkan solusi-solusi seperti itu Pak. Oke. Nah, kemudian kalau untuk murid sendiri Bu, kira-kira ada keinginan untuk membantu misalkan murid mengalami permasalahan misalnya? Kalau murid alhamdulillah selama ini saya sudah berusaha melakukan Pak, dan alhamdulillah memang murid-murid itu suka curhat sama saya. Jadi secara tidak langsung saya menjadi coachnya mereka, dan jika mereka ada permasalahan saya ngasih solusi kepada murid-murid seperti itu Pak. Kalau murid di sini biasanya banyak sekali permasalahannya. Ya, sudah panjang lebar kita diskusi ya. Nah, ini yang terakhir Bu Amaroh ya. Yang Bu Amaroh dapatkan dari bincang-bincang kita ini apa? Yang Bu Amaroh rasa berdampak sekali untuk saya sebagai coach ini apa itu? Saya itu berarti senang Pak, bahagia bisa membantu rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat, juga murid maupun rekan-rekan dalam olahraga untuk menemukan sebuah solusi itu menjadi ada rasa senang dalam diri saya seperti itu Pak. Lebih senang, gembira ya, Oh, ada iya, rasa iya. puas ya karena bisa Puas sekali. membantu sama ya, baik itu rekan sejawat ataupun murid itu ya. Nah demikian Bu Amaroh, akhirnya sudah selesai ya. Jadi pengamatan sebagai profesor, tadi peran Bu Amaroh sebagai coach juga sudah dijalankan baik. Murid sebagai coach juga bisa menggali potensi sendiri ya. Berarti ini bisa kita akhiri ya. Jadi untuk saya, untuk kita semua, dalam melakukan coaching kita harus benar-benar memahami permasalahan dari coaching sehingga kita sebagai coach itu nantinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun seorang coaching menggunakan potensi itu ya. Kemudian saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.